Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya
Radha Vrindavan Chandra Ji ki jai, Radha Gopal Ji ki jai, Radha Rasa Ji ki jai, Sisi Jagannath Balaram Subhadra ki jai, Sisi Gauranitai ki jai, Jai Jai Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai. All glories to Srimad Bhagavatam, all glories to Srimad, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Nitai Gaura Premanande. Omagyan Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishaya Bhaktale Srimate Bhaktivedanta Swamini Te Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Disatarini. Narenam Namaskritya Naram Chaivam Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Nastaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sukhe Bhaktir Bhavati Naistiki Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adavante Samadhischa Hari Sarvatra Giyate Mukam Karati Vachalam Bhangam Langayate Girim Yatripatamaham Vande Sri Gurum Dinatarini Paramananda Madhavam Paramananda Hemadava Padunga Luci Makaranda
Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Paridishvara Sadhya Hridya Varudya Petra Kriti Visusru Vikatsana Nigama Kalpata Raurigalitam Palam Sukamukadam Rikadra Samjitam Vivata Bhagavatam Rasamayam Mukra Murasika Bhuibhaukaha Yasyam Vaisremanayam Krishne Paramapurushe Bhaktir Upadyate Pumsam Sokama Bhayapaha Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavam Priyam Yasmin Paramamam Syam Ekamamalam Gyanam Param Gyate Tatra Gyana Viraga Bhakti Sahitam Naishkarmyam Aviskritam Tapsram Supatam Vicharana Para Bhaktyam Vimunchena Raha Artayam Brahma Sutranam Bharatarta Vinirnaya Gayatri Vasarupaso Vedatam Parimbrimitam Sarva Vedihitihasanam Saram Saram Samudritam Sarva Vedanta Saramhi Sri Bhagavatam Isyate Tatra Samrita Triptasya Nanyatrasya Ratitvaci Krishna Bhakti Rasa Swaro Sri Bhagavato Kati Veda Shastra Haite Parama Mahatma Kati Veda Upanishade Yata Kichu Haya
Prasasta Ajayame Dante Prabhuya Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dharma Prajita Ketavatra Paramunirmat Saranam Satam Wedyam Vastamatra Vastu Siwadam Tapot Prayan Mulana Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimwapari Swara Sadya Rja Awaru Diate Prakativi Susrubi Statsana. Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavata Purana propounds the highest truth, which is understandable by the devotees who are fully pure in heart. Dengan menolak sepenuhnya kegiatan keagamaan yang bermotifkan keinginan materi ataupun pemuasan indria, sepenuhnya ditolak di dalam Srimad Bhagavatam ini. Jadi Srimad Bhagavatam ini menegakkan kebenaran yang tertinggi, yang hanya dapat dimengerti oleh para penyembah yang sudah murni sepenuhnya. Di sini dasar nirmat saranam satam. Ya, itu artinya bahwa orang hendaknya terbebas dari rasa iri hati. Ya.
Jika kita masih memiliki rasa iri hati, maka walaupun kita terus mempelajari Bhagavatam, kita tidak akan mengerti makna yang sebenarnya dari Srimad Bhagavatam. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Jadi Srimad Bhagavatam ini juga menegakkan kebenaran tertinggi. Ya, apa itu kebenaran tertinggi? Kebenaran tertinggi adalah personal Tuhan Yang Maha Esa, yang berbeda sepenuhnya dengan apa yang disebut realitas dunia material ini. Apa yang kita lihat sebagai yang real di dunia material ini sebenarnya adalah hayalan. Ya. Hanya satu-satunya yang real, yang benar, adalah segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan personal Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Kebenaran tersebut, such a truth uprooted the threefold mysteries. Jadi Srimad Bhagavatam ini jika kita pelajari dengan baik di bawah tuntunan satu guru Vaishnava, maka dengan mudah Srimad Bhagavatam ini akan mencabut 3 jenis penderitaan material. Apa yang disebut dengan 3 penderitaan material adalah adibautika klesa, adhyatmika klesa, dan adidevika klesa. Adibautika klesa artinya penderitaan yang kita alami di dunia material ini disebabkan oleh makhluk-makhluk lain. Ya, bahkan nyamuk pun dapat memberikan penderitaan pada kita. Ya, itu contoh kecil saja. Banyak ya, makhluk hidup yang lain, bahkan ataupun orang lainnya yang juga memberikan penderitaan pada kita. Dan yang kedua disebut adhyatmika. Adhyatmika artinya penderitaan yang disebabkan oleh badan dan pikiran kita sendiri. Ya. Dan kemarin di 2 hari yang lalu di kelas pagi di Manggala Sadhana pagi, ya, saya membacakan di sana Avanti Brahmana. Ya. Dan di sana Avanti Brahmana ini menyampaikan doa-doanya bahwa hal yang sebenarnya yang menyebabkan penderitaan kita di dunia material ini bukan 3 sifat alam, bukan juga 3 jenis penderitaan yang disebabkan oleh ya, yang lain-lainnya. Tapi sebenarnya segala penderitaan kita di dunia material ini disebabkan oleh pikiran kita. Jadi karena pikiran kita ini terhubung dengan indria-indria dan objek-objek indria, dan terus-menerus kita mengembangkan keinginan untuk menikmati dunia material ini, maka selama itu pula kita akan menderita di dunia material ini. Karena itu pikiran sebagai raja daripada indria-indria, ketika dia sepenuhnya diwakili kecerdasan dan ya, keberadaan kita sebagai jiwa, sebagai roh, ya, yang merupakan abdi kekal dan personal Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita mampu menggunakan pikiran kita sepenuhnya di dalam pelayanan bakti kepada personal Tuhan Yang Maha Esa, ya, di bawah tuntunan satu guru Vaishnava, maka ketika itu ya, pikiran akan tenang dan ya, pikiran juga akan mengantarkan kita menuju pembebasan. Dan itu di dalam Bhagavad Gita bahwa karena pikiran menyebabkan orang menderita, karena pikiran juga menyebabkan orang mencapai pembebasan. Srimad Bhagavatam yang sangat indah ini, this beautiful Bhagavatam compiled by great sage Vyasadeva in his maturity is sufficient in itself for God realization. Jadi Srimad Bhagavatam yang sangat indah ini disusun oleh Srila Vyasadeva dalam kematangan spiritualnya, ya, dan cukup untuk memberikan kita keinsyafan Tuhan. Artinya apa? Bahwa hanya dengan mempelajari dan mendengarkan Srimad Bhagavatam dan satu guru Vaishnava,
Dan ketika kita memahami Bhagavatam ini dengan baik, maka Srimad Bhagavatam ini akan memberikan kita keinsyafan kepada Krishna, keinsyafan Tuhan yang sepenuhnya. What is need of any other scriptures? Jika kita hanya dengan mempelajari, memahami Srimad Bhagavatam ini dengan baik, apa perlunya kita mempelajari sastra Veda yang lainnya? Karena semua sastra Veda dimaksudkan adalah untuk memahami Tuhan, untuk kita melayani Tuhan dengan penuh cinta bakti. Ya. Bahkan di sini jelaskan Parikshit Maharaj hanya dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam dengan penuh perhatian dan Sukadeva Goswami, dia mencapai kesempurnaan hidupnya dan mencapai dunia rohani, pulang ke dunia rohani. Dan di sisi lain, ya, Sukadeva Goswami hanya dengan menyampaikan Srimad Bhagavatam, ya, maka beliau juga mencapai kesempurnaan yang sama. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang dinyatakan dalam sloka ini adalah sebuah kebenaran, ya, bukan hayalan, bukan hanya sekadar untuk menarik perhatian seperti itu. Sudah ada bukti. As soon as one attentively and submissively hear this message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within His heart. Artinya adalah bahwa segera setelah kita dengan penuh perhatian, ya, as soon as one artinya seseorang ataupun kita semua, ya, dengan penuh attentively, dengan penuh perhatian, submissively, dengan penuh kerendahan hati. Jadi dua kata ini sangat penting bagi kita. Ketika kita mendengarkan Srimad Bhagavatam, kita hendaknya dengan sikap yang sangat rendah hati, bukan dengan sikap bangga, sikap angkuh dan sebagainya. Ya, harus sampai dengan sikap submisif, dengan kerendahan hati, dengan penyerahan diri, ya, dan kemudian dengan atentif, dengan penuh perhatian. Ya. Dan sikap ini yang ditunjukkan oleh Parikshit Maharaj ketika beliau mendengarkan Srimad Bhagavatam. Ya. Karena itu beliau mendapatkan karunia sepenuhnya dari guru, dari Sukadeva Goswami. Nah, jika kita mampu menggunakan dua sikap ini, submissive dan attentively, mendengarkan pesan-pesan ajaran-ajaran dari Srimad Bhagavatam ini, yang merupakan budaya pengetahuan atas personalitas Tuhan Yang Maha Esa, maka Tuhan Sri Krishna akan, ya, establish, artinya akan berada dengan mantap di dalam hati kita. Dia akan bersemayam di dalam hati kita. Ya, itu pujian yang disampaikan untuk Srimad Bhagavatam. Ya. Dan kemudian jelaskan Yaha Bhagavata pada Vaishnava Rastani Ekanta Asrayakara Chaitanya Charani. Go and approach a Vaishnava Gaurapriya Jana, ya, and devotee of Gaurava Prabhu. Anda hendaknya segera datang ataupun pergi mendatangi seorang Vaishnava Gaurapriya. Vaishnava artinya seorang Vaishnava yang merupakan penyembah terkasih Gaurava Prabhu. Ya, dia devotee of Gaurava Prabhu, penyembah terkasih Gaurava Prabhu. Belajar dan mendengarkan Srimad Bhagavatam dari beliau dan sepenuhnya berlindung pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ekanta Asrayakara Chaitanya Charani. Nah, kenapa ketika kita harus mendengarkan Srimad Bhagavatam ini dari seorang Vaishnava, Gaurapriya Jana, penyembah terkasih Sri Gaurava Mahaprabhu? Dan kenapa juga di sini jelaskan kita hendaknya berlindung sebenarnya pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam usaha kita untuk mengerti Srimad Bhagavatam. Ya, Sri Gurudev menjelaskan
Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan kita bakti. Dan Srimad Bhagavatam ini tidak berbeda dengan Krishna. Ya, Bhagavatam ini adalah wibu, adalah Krishna sendiri dalam bentuk kata. Dan untuk mengerti Krishna, Krishna hanya bisa dimengerti dengan bakti, bakti amaha vijanati. Dan begitu pula untuk mengerti Srimad Bhagavatam harus dengan sikap bakti pula. Dan bakti itu diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu melalui pengucapan nama suci mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavata Jenamani Seyawana Sama, ya, Tara Sasta Ace Janme Prabhu Sam Yama. Siapapun yang tidak menerima kebenaran Srimad Bhagavatam ini tidak lebih baik dari para Neca dan Yawana. Dan mereka ini pantas untuk ditangkap oleh Yamaraj ataupun dihukum oleh Yamaraj, penjelmaan demi penjelmaan. Ya. Adakah yang mau ditangkap oleh Yamaraj dan dihukum di neraka? Ya. Ya, jadi jika kita tidak ingin mendapatkan hukuman di neraka, ya, kita harus menerima Srimad Bhagavatam ini dan mempelajari dengan baik, ya, sehingga kita dapat mengerti dengan baik dan menyimpan Krishna di dalam hati kita. Ya. Jadi itu jelaskan, kita diajarkan bahwa karena Krishna, apa Bhagavatam tidak berbeda dengan Krishna. Jadi untuk mempelajari Srimad Bhagavatam kita hendaknya menyampaikan pujian pada Srimad Bhagavatam, sehingga Srimad Bhagavatam juga, ya, bermurah hati untuk memberikan karunia kepada kita. Ya. Jadi semestinya pagi ini Bhagavatam disampaikan oleh Srimad Chandra Swami. Tadi beliau karena ada kesibukan, beliau menugaskan saya untuk melakukan pelayanan ini. Kita akan baca lebih lanjut dengan bab 7, bab 17 Srimad Bhagavatam, skanda 8. Skanda 8 jilid 3. Tuhan berkenan muncul sebagai putra Aditi. Sri Suka Uwaca, Sri Suka Uwaca, Iti Ukta Saditi Rajan Swa Dratra Kasyapena Wae Anwatistat Pratam Idam Dwadasaham Antandrita Sri Suka Uwaca Ityukta Saditi Rajan Ityukta Saditi Rajan Swabhatra Kasyapena Wae Swabhatra Kasyapena Wae Anvatistad Vratam Idam Anvatistad Vratam Idam Dwadasaham Antandrita Dwadasaham Antandrita. Sri Suka Uwaca Ityukta Saditi Rajan Swabhatra Kasyapena Wae
Anwatistat vratam idam vadasam atandrita. Sri Suka Wacha Ityukta Saditi Rajan Swabhatra Kasyape Navai Anvatistat Pratam Idam Gadashaham Matandrita. Sisuka Vacha Ityukta Saditi Raja Bhadra Kasyape Navai Vatishta Pratam Nidam Vadasaham Matandrita. Dan 8:17. Sri Suka Wacha Ityukta Saditi Raja Swabhatra Kasyape Navai Anwatistat Pratam Idam Dwadasaham Atandrita. Sri Suka Wacha. Sri Suka Suami berkata, Iti demikian. Ukta setelah diberi petunjuk. Sa perempuan tersebut. Aditi Rajan. Wahai Raja. Swabhatra oleh suaminya. Kasyapena Kasyapamuni. Why? Memang anu dengan cara yang sama. Atistat melaksanakan. Pratam idam tata cara ritual payovrata ini. Dwadasam aham selama 12 hari. Atandrita tanpa rasa malas. Terjemahan. Sukadi Goswami berkata, wahai Raja, setelah Aditi menerima petunjuk-petunjuk dari suaminya, Kasyapamuni, ia melaksanakannya tanpa rasa enggan. Demikianlah ia mulai menjalani tata cara ritual payovrata. Penjelasan dari Yang Mulia dan Dr. Yohanes Prabhupada. Untuk dapat mencapai kemajuan dalam bidang apapun, khususnya dalam kehidupan spiritual, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh sang pengajar, garis miring guru, harus dilaksanakan dengan taat. Aditi menerapkan hal ini. Ia melaksanakan petunjuk-petunjuk suami sekaligus gurunya dengan taat. Sebagaimana ditegaskan di dalam Weda, Yasya Dewi Paramakhir, Yata Dewi Tata Guru. Seorang murid yang ingin mendapatkan bantuan dari gurunya agar sukses, ia harus sepenuhnya yakin akan kemampuan gurunya. Tapi selekas ia tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk gurunya,
Yasat Prasadat Nagati Utopi, dan hanya mengikuti kemauannya sendiri, maka selekas itu pula ia mengalami kegagalan. Aditi melaksanakan petunjuk-petunjuk suami dan guru spiritualnya dengan sangat taat sehingga ia mencapai sukses. Sri Suka Uwaca Ityukta Saditi Rajan Swa Baritra Kasyapena Vai Anawicastita Pratam Idam Dwadasaham Atanjita. Sukadeva Goswami berkata, wahai Raja, setelah Aditi menerima petunjuk-petunjuk dari suaminya, Kasyapa Muni, ia melaksanakannya tanpa rasa enggan. Demikianlah ia mulai menjalankan tata cara ritual Payobrata. Nah, di sini di dalam sloka ini dan juga khususnya dalam penjelasan Srila Prabhupada, ya, di sini diberikan contoh bagaimana Aditi sebagai seorang istri, dia menginginkan untuk mendapatkan seorang putra, dan bukan hanya sekedar putra, dia ingin mendapatkan Tuhan sebagai putranya, yaitu untuk melindungi putra-putranya, yaitu para dewa, karena selalu dikalahkan oleh para asura yang ketika itu dipimpin oleh Bali Maharaj. Ya. Jadi karena itu Aditi menginginkan seorang putra yang dapat melindungi kepentingan dari para dewa ataupun kepentingan putra-putranya. Dan dia menyampaikan keinginannya itu kepada suaminya, pada Kasyapa Muni. Ya. Karena Kasyapa Muni juga adalah penyembah Tuhan, maka Kasyapa Muni memberikan petunjuk kepada istrinya untuk melakukan suatu pertapaan yang disebut dengan Payobrata. Nah, bagaimana pertapaan Payobrata itu dilakukan selama 12 hari, dan bagaimana tata caranya nanti dijelaskan lebih berikutnya. Tapi di sini juga sudah dijelaskan bahwa suaminya memberikan petunjuk untuk melaksanakan pertapaan itu, dan hanya dengan melaksanakan pertapaan itu dan memenuhi apa yang diberikan petunjuk oleh suaminya, oleh Kasyapa Muni, maka dia mencapai apa yang menjadi keinginannya. Nah, di sini setelah Prabhupada menjelaskan bahwa kemajuan apapun yang ingin dicapai oleh seseorang di dunia material ini, dalam bidang apapun dijelaskan, khususnya dalam kehidupan spiritual, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh sang pengajar atau guru rohani harus dilaksanakan dengan taat. Nah, di sini setelah Prabhupada menjelaskan dalam bidang apapun, dalam bidang material atau dalam bidang spiritual. Nah, contohnya kalau dalam bidang material, kalau orang ingin mencapai sukses di bidang material, ataupun khususnya dalam bidang pendidikan, ada jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, bahwa setelah tamat perguruan tinggi ada yang jenjang pendidikan yang lebih maju lagi, seperti mencapai gelar doktoral ataupun sampai profesor seperti itu. Orang tidak bisa lakukan hanya dengan harus potong kompas atau istilahnya seperti itu dengan instan. Tidak bisa dilakukan dengan seperti itu. Dia harus mengikuti prosesnya dengan baik. Siapapun yang mengikuti prosesnya dengan baik, dengan penuh kerendahan hati, dengan keseriusan, seperti dijelaskan di dalam penjelasan Srimad Bhagavatam tadi, submission dan ketulusan hati, keseriusan dan ketulusan hati, maka akan mencapai tujuan itu.
Begitu pula di sini dijelaskan oleh beberapa dalam bidang spiritual pun demikian. So in the spiritual life, Ya. also the same thing. Karena itu dalam setiap langkah kehidupan baik spiritual maupun material, In every step kita harus ada yang membimbing, in menuntun, our life, ataupun guru rohani. or spiritual life. Ketika seorang murid dengan penuh ketaatan mengikuti segala perintah dan ajaran guru kerohaniannya, What is being taught by maka dia pasti akan mencapai sukses. spiritual master, Ya. he will get the success. Nah di sini Aditi sendiri menjadi contohnya. So here the Aditi Yeah. will become the Apapun yang diajarkan oleh suaminya, karena suaminya juga menjadi guru kerohaniannya, whatever is maka dia mengikuti dengan penuh ketaatan. his teacher. Ya. Aditi menerapkan hal ini, artinya dia menerapkan, melaksanakan apapun yang diajarkan oleh suaminya. Ya. Ia melaksanakan petunjuk-petunjuk suami sekaligus gurunya dengan taat. So Nah ini, dengan taat ini with very discipline. ya, So his sangat discipline penting bagi kita. is very important. Ya. Ketika kita melakukan segala perintah dan ajaran guru kerohanian kita dengan penuh ketaatan, dengan penuh keseriusan, Spiritual master with the dengan penuh kerendahan hati, with the human pasti akan mencapai sukses. so for sure we will get Yeah. success. Dan di dalam Bhagavad Gita juga diajarkan Tarviji Pranipatena, Prasnena Sewaya, Padeksang Hite Gyana, Gyaninas Dapat Darsinara. Ya. Jadi untuk mengerti kebenaran, untuk mengerti tentang Tuhan, Understand the orang harus mendekati seorang guru kerohanian. spiritual master. Ketika bagaimana sikap kita mendekati guru kerohanian, Our attitude sudah dijelaskan tadi adalah dengan kerendahan hati dan ketulusan, keseriusan. with the seriousness and Yeah. humility. Kemudian bertanya kepada beliau dengan penuh hati, Ask from him ya. with submissiveness. Bukan bertanya tentang masalah ekonomi, masalah Asking about Yeah. economy, bagaimana saya bayar hutang dan sebagainya how can I seperti pay itu. my debt, Tapi kita bertanya seperti but we ask ketika Sanatan Goswami atau Rupa Goswami bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swami which yang beliau tanyakan adalah, orang menganggap saya ini orang terpelajar, so ya, bahkan menjadi pejabat tinggi, perdana menteri. consider me as Tetapi saya Pak tidak mengerti siapa diri saya, dari mana saya datang dan understand who ya apa tujuan saya dilahirkan di where we sini. came from. Itu yang ditanyakan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. So this Amike, question is being asked siapa diri saya ini? Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kemudian atas pertanyaan itu, So by ya, that Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan jawaban, Sri Chaitanya Mahaprabhu ya, answered, bahwa Anda ini adalah pelayan kekal Sri Krishna. servant of Krishna. Ya, dan tujuan Anda lahir di sini adalah untuk Taking birth melakukan pelayanan kepada Krishna. is to take a service. Karena itulah kedudukan dasar kita dan itu kewajiban kita. So that is our Ya. duty. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang proses bakti ini. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu given the further knowledge about the bhakti. Dan itulah yang harus kita tanyakan kepada guru. Ya, kenapa saya lahir di We sini? ask the Kenapa saya menderita di sini? why I'm suffering. Ya, apa tujuan hidup saya ini? What is the purpose Yes. of my life? Maka guru akan memberikan jawaban dan bagaimana kita keluar dari penderitaan material ini. Ya. Kemudian Pranipat, Pariprasna, dan Sewaya. Setelah guru memberikan jawaban, memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan, ya, apa yang harus kita kerjakan, dan itu yang kita lakukan, apa yang disuruh oleh guru itu yang kita lakukan. Itulah disebut sewa. Jadi jangan salah mengerti bahwa apa yang kita sampaikan kepada guru yang ingin kita lakukan dan kita bisa menyampaikannya kepada guru, oh guru deh, oh guru makan, saya ingin lakukan ini, saya punya rencana seperti ini, ya, mohon karunia Anda agar saya dapat melakukannya dengan baik. Guru akan lakukan, ya, just do it, ya, lakukan itu. Dan kita berpikir bahwa ini adalah perintah guru. Ya, ini yang disebut dengan cheating. Kita menipu guru, kita menipu diri kita. Ya. Karunia yang sesungguhnya adalah ketika guru ingin melakukan apa yang
harus kita lakukan, walaupun itu mungkin bertentangan dengan apa yang kita inginkan, tapi apa yang menjadi keinginan guru itu yang kita lakukan. Itulah yang disebut karunia dalam arti yang sebenarnya. Iya. Karena itu ada kripa dan wancana. Inilah yang disebut kripa. Ketika kita melaksanakan apa yang diperintah oleh guru, itu yang kita lakukan, itu disebut kripa. Tapi kalau kita menginginkan apa yang ingin kita lakukan, dan kita hanya minta cap dari guru, itu yang disebut dengan wancana. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Bukan guru yang memberikan penderitaan, tapi kita menipu diri kita sendiri. Nah, itu juga pernah dijelaskan oleh Guru Maharaj pada waktu biasa puja beliau yang setelah di Gajahgiri, kemudian merayakannya di Barangpur. Ya, kami juga diajak di sana dan beliau memberikan kelas ini. Dan itu yang beliau jelaskan apa perbedaan antara kripa dan wancana itu. Ya. Sebagaimana ditegaskan di dalam Veda, Yasya Dewi para bakti, Yata Dewi Tata Guru. Ya. Seorang murid yang ingin mendapatkan bantuan dari gurunya agar sukses, ya harus sebenarnya yakin akan kemampuan gurunya. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa bagaimana kita sebagai seorang murid, ya, hendaknya mempunyai keyakinan yang sepenuhnya kepada guru. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun pada guru kita. Ya, karena itu dari awal kita diajarkan oleh Srila Prabhupada, hendaknya seseorang sangat berhati-hati ketika memilih seorang guru kerohanian yang bonafide. Ya, jadi sudah diingatkan. Ya. Karena itu kita mau ketika memilih guru, ketika kita keliru, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita tidak mampu kemudian melaksanakan perintah guru kita karena kita tidak mempunyai keyakinan yang kokoh. Maka itu akan menjadi bencana. Ya. Jangan sampai ada murid menolak guru. Ya. Sedangkan guru itu adalah guru dalam standar yang benar, dalam apa disebut para mempunyai kualifikasi yang benar seperti itu. Dan kita lah yang akan celaka gitu. Di sisi lain juga kalau kita ditolak oleh guru, artinya kita tidak melaksanakan perintah guru dan selalu menyimpan dari apa yang beliau inginkan. Ketika guru menolak kita, maka itu juga celaka bagi kita. Tidak ada tempat bahkan di dunia dimanapun. Itu jelas. Ya. Karena itu hal ini sangat penting sekali diperhatikan. Ya. Sekali lagi saya baca, seorang murid yang ingin mendapatkan bantuan gurunya agar sukses, dia harus sepenuhnya yakin kemampuan gurunya. Ya. Kalau kita tidak yakin pada guru, lebih baik ya permisi, jangan. Ya, karena di dalam aturan hukum ISKCON ini ada waktu yang diwajibkan, ya, bagi penerima yang baru. Ya, mereka berlindung pertama pada Srila Prabhupada, mengucapkan pertama Srila Prabhupada. Minimal 6 bulan atau 1 tahun, kalau lebih banyak lebih baik. Kemudian setelah itu, setelah dia bergaul dengan para penerima dan dengan ya guru-guru yang datang dan kemudian dia mengembangkan keinginan, ketertarikan pada guru tertentu, ya, dia dapat menyampaikannya kepada penerima senior dan kepada presiden tempat, ya, bahwa dia ingin berlindung pada guru tertentu dan kemudian, ya, dia presiden tempat mengaturnya bisa darsan dan mohon izin kepada guru untuk mengucapkan pranam guru. Ya. Dalam kurun waktu itu dijelaskan boleh saling memuji, guru boleh memuji calon muridnya dan calon murid pun boleh memuji gurunya. Ya, supaya ada masing-masing memiliki keyakinan, oh betul, anak ini atau orang ini betul-betul ingin menjadi
ya, calon murid yang benar seperti itu. Informasi waktu akan ada. Dan calon murid pun dapat mengerti, oh, selama saya berinteraksi dengan calon guru saya ini, saya betul-betul terkesan ataupun menjadi tertarik dan sehingga tumbuh keyakinan yang kokoh di dalam hati kita bahwa kita akan berlindung kepada guru tertentu itu. Sehingga dengan demikian ada interaksi yang baik dan saling memahami satu sama lain. Sehingga ketika kita sudah diterima sebagai murid, kita tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga. Karena sering kita mengalami pengalaman tertentu bahwa ketika seorang sudah berlindung pada seorang guru tertentu, kemudian ada orang lain mengalami, oh, guru ini begini. Dan akhirnya dia goyah. Ya. Akhirnya dia melakukan kesalahan pada guru. Bahkan akhirnya dia di reject oleh guru. Ya. Ya. Baru saja diterima 2-3 bulan, belum 1 tahun sudah di reject. Artinya kekeliruan kita. Dan kenapa kita mau menerima pengaruh buruk dari orang lain, menyebabkan kita celaka? Ini yang harus diperhatikan. Dan kita di dalam keluarga besar ISKCON ini, kita harus saling membantu satu sama lain. Ketika tahu saudara kita, teman kita sudah berlindung dengan seorang guru di dalam ISKCON ini, kita hanya membantu penyembah itu untuk dapat mengembangkan keyakinannya kepada guru. Ya. Sehingga dia bisa melakukan tugasnya, melayani gurunya dengan baik, sehingga dengan demikian dia mencapai sukses dalam hubungan dengan guru dan murid, dan dia dapat melakukan pelayanan dengan baik. Ya. Jika kita dalam keluarga besar ISKCON ini kita bisa saling bantu seperti itu, maka kehidupan spiritual kita akan sama-sama sukses. Ya. Dan jangan berpikir bahwa ya, kenapa dia tidak berlindung pada guru saya gitu. Ya. Kita di dalam keluarga besar ISKCON ini kita harus mengerti bahwa ya, selain guru diksa kita dalam keluarga besar ISKCON ini, guru-guru yang hendaknya kita terima sebagai siksa guru kita. Ya. Karena baik siksa guru maupun diksa guru sebenarnya tidak ada beda secara rohani, karena kedua-duanya baik siksa guru maupun diksa guru adalah perwujudan dari Krishna Kripa Sri Murti. Dia adalah perwujudan dari karunia Krishna. Ya. Karena di Lasan Beberi Nutet Tanam Suam, ya, ketika seorang calon murid menginginkan untuk kembali kepada Krishna, maka Paramatma yang ada di dalam hatinya sebagai Chaitya Guru, beliau mewujudkan dirinya menjadi guru yang menuntun dia lebih lanjut untuk mencapai kepada Krishna. Jadi kalau kita mengerti filsafat ini dengan baik, tata ini dengan baik, kita tidak akan pernah membedakan, oh, si A ini gurunya si A, si B, guru B gurunya si B. Ya. Itu bukan guru saya, ini adalah guru saya. Tidak seperti itu. Ya. Karena guru saya, dia adalah perwujudan dan Paramatma juga. Ya. Guru si B, guru A, guru B, ya, beliau juga adalah perwujudan dan Paramatma yang ada di dalam hatinya. Apakah Paramatma yang ada di dalam hati A dan hati B itu berbeda? Paramatma hanya satu. It's manifestation from Krishna. Ada perwujudan dari Krishna sendiri. Karena itu baik, ya, perwujudan Paramatma yang dari si A ataupun perwujudan Paramatma di hati si B adalah sama-sama adalah guru yang sama. Di mana perbedaannya? Karena itu baik diksa guru maupun siksa guru harus kita hormati dengan salam.
Karena dia datang, baik siksa guru kita memberikan pengetahuan rohani, siksa guru datang juga memberikan pengetahuan rohani. Ya, tidak ada siksa guru ataupun guru A, guru B akan mengajarkan hal yang berbeda. Tidak pernah kita selama saya mengikuti ISKCON ini, ya, tidak pernah saya mendengarkan bahwa guru A datang mengajarkan harus begini, guru B datang mengajarkan yang lain atau jangan mengucapkan mantra atau apa dan sebagainya. Dia mengajarkan hal yang sama. Sumber ajarannya juga sama dari Golanta, Bhagavad Gita, dari ajaran Srila Prabhupada. Jadi mana bedanya gitu kan? Ya. Kesadaran inilah yang perlu kita bangun bersama-sama untuk kita maju bersama-sama di dalam bakti ini. Tetapi selepas ia tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk gurunya, Yasat Persada Naga Dikutopi, ya, dan hanya mengikuti kemauannya sendiri, maka selepas itu pula ia mengalami kegagalan. Ya. Jadi ketika kita tidak lagi mengikuti perintah guru kerohanian kita dan melakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri, maka pasti kita akan mencapai kegagalan. Ya. Jadi seperti Srila Prabhupada menjadi contoh bagi kita. Ketika beliau diberikan perintah oleh guru beliau, oleh Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, untuk mengajarkan pengetahuan ini ke dunia barat, ya, dan beliau melaksanakannya, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya ketika beliau pergi ke dunia barat dan mengajarkan pengetahuan ini, maka dia mencapai sukses sebenarnya. Dan begitu pula murid-murid Srila Prabhupada. Dan beliau melaksanakan perintah dan ajaran Prabhupada dengan sebaik-baiknya. Karena itu pengetahuan ini berlanjut terus sampai sekarang ini, dan juga dilaksanakan berlanjut sampai 10.000 tahun yang akan datang. Ini akan berlanjut terus ketika semua murid-murid di dalam ISKCON ini mengikuti perintah dan ajaran guru kerohaniannya masing-masing, ya, dengan sebaik-baiknya. Karena guru kita masing-masing juga mengikuti ajaran Prabhupada, perintah Prabhupada dengan sebaik-baiknya. Inilah yang disebut para pengetahuan ini akan berlanjut terus. Ya. Jadi banyak contoh yang dijelaskan di dalam Veda bagaimana, ya, seorang murid mengikuti perintah guru kerohaniannya dengan sebaik-baiknya, maka dia mencapai sukses. Ya. Aditi melaksanakan petunjuk-petunjuk suami dan guru spiritualnya dengan sangat taat sehingga ia mencapai sukses. Ya, di sini bagaimana Aditi melaksanakan apa yang diberikan petunjuk oleh gurunya, oleh suaminya, ya, dan penuh ketaatan melakukannya sehingga dia mencapai sukses. Ya, sukses apa yang dia capai? Dia mendapatkan putra. Ya, Tuhan menjadi putranya, menjadi wamana dewa, ya, yang dapat melindungi semua para dewa dan menaklukkan Bali Mahara. Ya, seperti itu. Lanjutan cerita ini nanti. Ya. Jadi inilah contoh yang sudah diberikan, ya, bagaimana kita hendaknya mengikuti perintah dan ajaran guru kerohanian kita dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam hubungan ini saya ingin menceritakan sebuah cerita kecil yang diajarkan oleh Guru Maharaj. Ya. Jadi ada seorang astrologer yang menjadi penasihat raja dari sebuah kerajaan. Ya, jadi dia sangat ahli, ya. Jadi, tapi kemudian dia sudah tua, ya,
Nah, dia dipanggil oleh raja untuk datang menghadap ke istana, gitu. Tapi karena dia sudah tua, maka dia menyuruh putranya untuk mewakili, ya, untuk melaksanakan tugas itu. Dan tentu saja juga putranya sudah dilatih oleh ayahnya, ya, bagaimana melakukan kalkulasi, ya, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Ya. Nah, kemudian ketika dia sudah sampai di istana, ya, jadi sang raja ingin menguji apa namanya anak ini, apakah betul-betul dia sudah belajar dari ayahnya, ataupun juga sebagai gurunya seperti itu, ataupun hanya, ya, sebagai murid yang tidak pantas seperti itu. Ya. Kemudian sang raja menggenggam sesuatu di tangannya gitu, dan menyuruh anak itu, coba kamu buat perhitungan ataupun kamu prediksi apa yang ada di dalam genggaman saya ini. Gitu. Ya. Kemudian dia mulai melakukan kalkulasi ataupun perhitungan dan sebagainya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Ya. Kemudian dia mulai, ya, kesimpulan pertama, oh, di tangan Anda ada sebuah benda yang bentuknya bulat, ya, dan sebagainya. Yang berangsur-angsur dia seperti itu. Oh ya, gitu sang raja. Ya, mulai, tapi anak ini mulai bangga, ya, karena dia seolah-olah sudah menguasai semuanya. Kemudian dia meletakkan pulpen atau pensil dan kertasnya, dan kemudian dia mulai membuat perhitungan menurut pikirannya sendiri. Ya. Kemudian dia ditanya lagi oleh sang raja, akhirnya jawabannya mulai kacau dan akhirnya menyimpang jauh, ya, dari apa yang sebenarnya begitu. Ya. Dan akhirnya dia akan dibuktikan bahwa kamu ini tidak pantas menjadi murid dari gurumu, karena kamu tidak mengikuti apa yang diberikan petunjuk oleh guru, oleh ayahmu. Ya, ketika kamu membuat perhitungan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurumu, oleh orang tuamu, ya, kamu hampir benar membuat prediksi apa yang ada di dalam genggaman tangan saya ini. Tapi ketika kamu mulai, ya, memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang saya sampaikan menurut angan-angan pikiranmu, itu semua kacau dan jauh dari apa kenyataan seperti itu. Ya. Nah, di sini kita belajar, Guru Maharaj menyampaikan bahwa kita hendaknya, ya, mengikuti apa yang sudah diberikan oleh guru. Ya, kita tidak perlu menciptakan filsafat baru. Ya. Hanya ikuti saja as it is. Karena itu Prabhupada mengatakan, kenapa Bhagavad Gita Prabhupada aja yang Prabhupada mengatakan bahwa Bhagavad Gita beliau as it is. Ya. Apakah yang lainnya tidak as it is? Ya. Apa perbedaannya? Ini satu contoh. Siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaannya antara Bhagavad Gita Prabhupada dan ribuan Bhagavad Gita yang lainnya? What's the difference? Whatever Professor Acharya said, Prabhupada just presented in his commentary. Yeah, because Prabhupada explained, every meaning of every verse according to the real meaning. And also when Prabhupada explained also, he explained accordingly. Make the verse, the meaning of the verse more clear to understand. Ya. Jadi Prabhupada memberikan arti sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Sri Krishna.
being explained by Krishna. Dan kemudian ketika beliau memberikan penjelasan, So by he giving the purpose, ya, penjelasan artinya untuk membuat pemahaman yang lebih jelas, yang the lebih purpose means clear tentang apa yang dimaksud oleh Bhagavan Sri Krishna. what does it Karena itu beliau mengutip dari para acarya terdahulu yang sudah memahami juga. For he quotes from the previous acharya, which is understand also this thing. Karena itu beliau tidak pernah mengatakan menurut pendapat saya, menurut hemat saya. Therefore he never said that it's according to me, according to my opinion. Dia selalu mengutip this, ya, menurut Srila Wiswanatha Cakrawati, He always menurut quoting Sri Darso according Swami, to Krishna Chakravarti Thakur, ya. Sridhar Swami, menurut Srila Bhaktivinoda Thakur, menurut Srila Bhakti Siddhanta. Dia selalu, Chakravarti Thakur. karena apa yang dia jelaskan itu adalah penjelasan dari para acarya terdahulu digabungkan dan juga dari According to sastra-sastra yang lainnya. and other scriptures. Ya. Tidak ada kita mendapatkan satu kata pun yang mengatakan menurut pendapat saya. Tidak. Prabhupada tidak pernah mengatakan His opinion. pendapat dia sendiri. So he never Yeah. putting his opinion on that. Dan ketika menjelaskan tentang aham, aku, Krishna yang berkata seperti itu, Me. ya, beliau menjelaskan bahwa itu adalah Krishna yang berbicara gitu, bukan orang lain. Tapi kalau kita baca Bhagavad Gita yang lain, ya, artinya sudah benar, arti sokai, tapi penjelasannya, oh ini bukan Krishna yang berbicara. Ya, Krishna sedang kelauhan gitu. Ya. Dia sengaja menutupi, mengaburkan Krishna karena mereka tidak mengerti siapa itu Krishna. Kan itu, coba baca Bhagavad Gita yang lainnya, semuanya seperti itu. Karena dia memasukkan pikirannya sendiri ke dalam Bhagavad Gita. Ya, seperti kalau karena saya pernah belajar hukum juga, ya, mana yang benar, penafsiran menurut undang-undang atau menurut pembuat undang-undang itu, ataupun penafsiran yang dibuat atau penjelasan yang dibuat oleh para pencari kebenaran seperti para pembela, advokat dan sebagainya. Tidak. Ya. Undang-undang itu dibuat sudah ada penjelasan bakunya. Ya. Dan itulah yang penjelasan itu yang benar gitu. Ya. Kemudian yang dibuat oleh orang umum kan menurut kepentingannya sendiri. Seperti itu. Nah, inilah maknanya, itu apa maksudnya, apa yang kita pelajari harus ya dibuat tuntunan guru kerohanian, dan sehingga kita mendapatkan pemahaman yang benar, dan sehingga kita juga dapat melaksanakan secara benar dan tepat. Sehingga dengan demikian kita akan mencapai sukses dalam perjalanan kehidupan spiritual kita. Seperti Aditi juga mencapai sukses karena dia mengikuti apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh suaminya dan sekaligus juga sebagai gurunya. Seperti itu. Ya. Oke. Kita akhiri sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Srimad Bhagavatam Mahapurana ki jai. Jai Jai Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Sisipad Kauchanda Swami Guru Maharaj ki jai. All glories to Srimad Devotees. All glories to Srimad Devotees. All glories to Sri Guru and Sisi Gauranga. Nite Gauru Premanandi Hari Gauru. You.